Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita dari Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian firman Tuhan. Dalam Yesaya 60 ayat 2, kita melihat adanya gambaran kontras yang sangat kuat antara kegelapan yang meliputi bumi dan terang Tuhan yang menerangi umatnya. Ini adalah janji yang penuh harapan bagi bangsa Israel, yang pada ini juga relevan bagi kita sebagai umat Tuhan pada masa ini. Kegelapan dunia penuh dengan dosa, penderitaan, ataupun kebingungan yang kadang membayangi hari-hari kita. Tetapi di dalam Tuhan, terang Tuhan hadir untuk menuntun kita hidup di dalam perjalanan hidup kita. Mengalahkan kegelapan dan tidak lagi di dalam kebingungan, memberikan arah bagi kehidupan kita. Kegelapan yang meliputi bumi pada Yesaya 60 ayat 2 digambarkan bahwa bumi kelam dan bangsa-bangsa tidak lagi dapat melihat sukacita atau harapan. Ini menggambarkan bahwa keadaan dunia yang penuh dengan keputusasaan atau tidak adanya harapan karena ada dosa dan penderitaan. Kegelapan ini bukan hanya menggambarkan fisik, tapi juga secara spiritual, keadaan umat yang terpisah jauh dari Tuhan, yang hidup dalam dosa dan kebingungan. Kegelapan juga mencerminkan tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada di mana kekecewaan, kesulitan, ketidakpastian yang kita hadapi. Banyak orang yang merasa terjebak dalam kegelapan tanpa harapan ataupun tanpa arah. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa meskipun kegelapan itu nyata, Tuhan memiliki terang yang dapat mengalahkan kegelapan dalam hidup kita. Di tengah kegelapan yang meliputi bumi, Yesaya hadir menegaskan bahwa terang Tuhan terbit atas umatnya. Terang ini adalah gambaran kehadiran Tuhan yang mengatasi kegelapan dunia. Terang Tuhan adalah kasih, kebenaran, kehidupan yang datang untuk menyinari hati manusia yang terperangkap dalam keputusasaan. Dalam kehidupan orang percaya, terang Tuhan itu adalah Yesus Kristus yang datang ke dunia sebagai terang yang memberikan kehidupan dan pengharapan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup." Yesus adalah terang yang tidak hanya menerangi dunia, tapi menerangi hati kita, memberikan kita arahan, memberikan kita harapan, dan memberikan kita keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya kita melihat kemuliaan Tuhan, dan dari teks ini kemuliaan Tuhan menyinari umatnya, yang menunjukkan bukan hanya terang Tuhan yang bersinar di atas mereka, tetapi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang juga menyinari mereka, memberikan mereka keindahan, memberikan mereka harapan, dan memberikan mereka kekuatan yang datang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan tidak hanya memberikan terangnya untuk menerangi jalan kita, tapi juga mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Kristus, yaitu di dalam sikap dan perilaku kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita hidup dalam terang Tuhan, hidup kita mulai memperlihatkan kemuliaannya. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita memberikan kita damai sejahtera, kebijaksanaan, kekuatan dalam tantangan yang kita jalani. Kemuliaan Tuhan juga terlihat dalam cara kita hidup, dalam tindakan kita, dan cara kita mengasihi dan melayani orang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam mengaplikasikan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita diperhadapkan dengan tantangan dan kegelapan dunia ini. Namun kita tetap dipanggil untuk berjalan dalam terang Tuhan. Kita harus memilih untuk hidup menurut petunjuk dan firman Tuhan, bukan mengikuti jalan dunia yang penuh kegelapan dan kebingungan. Terang Tuhan adalah sumber kekuatan kita dalam menghadapi segala kesulitan.
Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi terang bagi orang lain. Kita bukan hanya menerima terang Tuhan untuk diri sendiri, tapi kita juga dipanggil untuk membagikan terang itu kepada dunia. Dalam setiap tindakan, kata-kata, dan sikap kita, kita dapat memantulkan kemuliaan Tuhan dan membawa orang lain keluar dari kegelapan menuju terangnya. Kiranya kita selalu bergantung pada Tuhan, dan kiranya kita yang berada di dalam keterpurukan atau di dalam kegelapan mengingat bahwa terang Tuhan ada di dalam hati kita dan menguatkan kita untuk selalu setia kepadanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan akan firman yang telah kami dengar pada hari ini. Bahwa Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami, menyinari hati kami agar kami selalu kuat, menjadi sinar, menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuntun kami Tuhan untuk setia, dan tuntun kami Tuhan untuk memperbaharui hati kami, perilaku kami, diri kami, agar semakin serupa, semakin memperlihatkan kemuliaan Allah di dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah